Mungkin untuk menambah keberkahan juga, mari kita buka untuk kajian kali ini dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk itu juga kita muliakan dengan pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh Akhina Rashid. Dan waktu dan tempat Anda persilakan di Mas Rashid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah syukurillah. Mudah-mudahan dengan membuka dengan tilawatil Quran dan juga bagi kita juga yang mendengarkan benar-benar menambah keberkahan untuk kita hari ini, dan insya Allah rahmat Allah akan kita dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimana kita akan benar-benar belajar di sini. Dan untuk terkait judulnya, di sini juga udah ada judul, yaitu Talk Show Mengupas Rahasia Tiga Agama. Alhamdulillah. Dan bersama kita sudah ada Profesor Dr. Menahem Ali dan juga ada Ustadz Abu Dedat. Dan kita akan mengupas tuntas karena memang ini berbentuk talk show. Jadi para jamaah dipersilakan juga untuk siapkan pertanyaan terkait seputar mengupas rahasia dari tiga agama. Agamanya apa nanti kita bahas juga. Dan untuk itu bisa mungkin disiapkan pertanyaan melalui kertas, bisa dikasihkan ke saya, ataupun nanti bisa langsung raise hand dan nanti kita langsung live question juga. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit. Jadi alhamdulillah sudah bersama kita. Mungkin Anda perkenalkan dari yang paling dekat. Ada Ustadz Abu Dedat Syihab. Beliau adalah Ketua LDK MUI Pusat. Ini lembaga dakwah khusus MUI Pusat. Dan juga Direktur Pustaka Tazkiyah Az-Zahra. Dan Ketua MUI Kota Bekasi. Jadi alhamdulillah dari Bekasi jauh-jauh ke sini ya, Masya Allah. Dan juga beliau adalah Ketua Bidang KUB atau Dewan Dakwah Pusat. Dan Wakil Ketua PDM Kota Bekasi. Dan yang terakhir ini adalah Ketua Tim Fakta Forum Gerakan Anti Pemurtadan yang ada di Bekasi. Dan juga ada Profesor Dr. Menahem Ali, MA. Beliau adalah merupakan seorang akademisi, pakar kristolog dan filologi asal Unair yang menguasai 10 bahasa, insyaallah. Termasuk diantaranya bahasa Ibrani, Sangsekerta, Jawa kuno, Melayu lama, Inggris, Arab, Yunani, Prancis, Latin, dan beberapa bahasa lainnya, Masya Allah. Selain sebagai akademisi yang meneliti berbagai bidang agama langsung dari sumber-sumber primer dan kitab induk mereka, beliau juga menjadi pendiri dan ketua dari The Yeshiva Institute. Yeshiva Institute ya. Dan Masya Allah. Dan juga teman-teman, terima kasih Ana ucapkan kembali untuk kehadirannya. Jangan lupa juga mungkin bisa kita saling support. Kita di sini diselenggarakan dari Karib, komunitas Islam Remaja Masjid BST, yang dimana bisa ditemukan akun IG-nya. Dan juga terima kasih juga kepada pihak Masjid Baitus Salam sebagai tempat pelaksanaan yang hari ini. Dan insya Allah juga ini akan direcord. Nanti bisa hubungi juga panitia terkait record dan lain sebagainya. Dan untuk itu, kita karena ini berbentuk talk show, ya Masya Allah. Jadi kita buka dulu. Mungkin sebagai mukadimah dari Ustadz Abu Dedat, mungkin Anda boleh bertanya nih. Tadi di awal dijelaskan bahwasanya Ustadz sebagai Ketua Tim Fakta Forum Gerakan Anti Pemurtadan. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, pemurtadan maksudnya apa aja sih modus pemurtadan dan bagaimana pengalaman Ustadz Abu Dedat dalam Tim Fakta tersebut? Dalam ini Tim Fakta tersebut. Mungkin bisa langsung. Nanti Anda langsung ke Prof. Apa? Baik, terima kasih
Adik siapa namanya, Dek? Adik Debi ya. Alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah kita bersama Ustaz Manem Ali. Ini kawan saya sejak lama Masya Allah. ya, walaupun belum di Surabaya ya, kami tinggalkan jauh ya. Ini melintas berapa provinsi kita. Masya Ya. Nah, kebetulan saya memang tinggal di Binjai. Binjai Medan. Bintar aja ya. Oh, Bintar saya. Ya. Masya Allah. Jadi melintas ya ke sini. Alhamdulillah adik-adik sudah mengadakan kegiatan ini. Alhamdulillah. Nah, berkaitan dengan tim Fakta. Tim Fakta ini sebetulnya satu lembaga yang sudah lama ya. Yang mungkin remaja-remaja sekarang banyak sudah tak kenal itu. Ya, kalau orang-orang lama kayak beliau tahu. Jadi Fakta ini memang satu lembaga yang mengkonsentrasikan latar belakang untuk berdirinya itu adalah melakukan antisipasi terhadap gerakan pemurtadan yang termasuk di dalamnya dengan Pak Insan Mokoginta almarhum, ya, kemudian Pak Ramli Nawa juga almarhum, tinggal ada Mas Mulyadi, ini sama-sama dari Surabaya, Mas Mulyadi Samuel ya, ini masih ada, dan tidak lepas juga bimbingan dari penasihat Ustaz Abdul Awas. Jadi kalau melihat dari Fakta ini, saya juga masih teringat ada beberapa kawan lama yang sudah banyak tidak ada, ya. Tidak ada. Nah, jadi latar belakangnya karena adanya upaya-upaya pemurtadan yang lebih melakukan pendekatan Islam. Nah, karena adanya gerakan pemurtadan pendekatan Islam menggunakan dalil-dalil Quran, dalil hadis, ya, membuat lembaga-lembaga mereka pakai nama-nama Islam. Maka sepakat beberapa kawan-kawan untuk membentuk lembaga ini, termasuk Ustadz Masud di Surabaya. Nah, itu yang melatar belakangi berdirinya Fakta. Dan juga ada satu kolom ya di majalah Sabili. Jadi kalau ada dulu sempat membaca majalah Sabili, satu-satunya media Islam yang jumlahnya paling besar ya. Bisa 140.000 gitu. Nah, Sabili ini, disitulah ada kolom bidik, bukan bidik, bimbingan tauhid. Jadi khusus mengantisipasi atau sekaligus meluruskan buku-buku yang berkedok Islam pada bukan buku Islam, menyimpangkan ayat-ayat Quran, maka diluruskan lewat media Sabili itu. Ya, itulah tulisan dari tim Fakta. Dan juga dengan munculnya pada saat itu beberapa murtadin yang selalu mengaku mantan kiai, mantan ustadz ya. Nah, kita mencoba dicari orang itu, benar nggak ini mantan ustadz, mantan kiai ya. Ternyata semua itu adalah pembohong. Salah satunya yang diungkap oleh tim Fakta ini, mungkin Ustadz Ali juga masih ingat, dari mulai yang mengaku Habib, ya, ada juga yang mengaku Kiai Haji punya pondok pesantren namanya Kiai Haji Muhammad Isa. Nah, dia katanya dulunya Kiai punya pondok pesantren yang akhirnya masuk Kristen karena ayat Quran. Ya, kita ingin ketemu. Begitu ketemu ternyata namanya bukan Kiai Haji Muhammad Isa, namanya Aji. Nah, ini jelas adalah kebohongan ya. Termasuk juga saya tanya, kalau memang Anda punya pesantren, apa nama pesantren? Ternyata bisa mengungkapkan nama pesantren. Alasannya panjang. Padahal nama pesantren paling panjang atau Hiria Asafiyah. Nah, itu bohong. Dan saya cek betul KTP-nya itu. Nah, di situ ada Ustaz Nababan, ya, ada Ustaz Insan. Jadi kami kan itu semua tim Fakta itu di situ. Karena pada saat itu itulah yang sudah muncul jadi kumpul tokoh-tokoh yang concern menghadapi gerakan pemurtadan. Sebetulnya beliau juga masuk dalam hal itu, cuman mungkin tidak langsung ya, karena di sana ada Pak Masud ya, kebetulan Pak Wasian sebagai tokoh sentral ya. Nah, itu juga menjadi Dewan Penasihat di tim Fakta. Nah, jadi banyak hal lah ya, antara lain pertama
untuk mengkanter gerakan pemurtadan. Termasuk yang berkedok Islam tadi. Ya. Ada buku Pagar Ibadah Haji, ada brosur-brosur dakwah ukhuwah segala macam. Termasuk ada yayasan Nur Kalimatullah, ada yayasan Jalan Ar-Rahmah, ada yayasan lagi Islam Al-Hanif, padahal ini yayasan non-muslim. Nah, jadi kalau ada kesaksian-kesaksian yang aku mantan kiai, mantan ustaz, ya kita cari. Ya. Termasuk ada yang aku sudah berkali-kali pergi haji. Namanya Hajah Kristina Fatimah. Nah, katanya pada ketiga kalinya pergi haji, nah di makam Nabi ketemu Isa Al-Masih. Nah, dalam kesaksian Kristina Fatimah. Tapi dengan izin Allah ya, saya mencoba dengan pertolongan Allah itu, akhirnya saya dapat alamatnya. Saya datangi, bahkan saya undang. Nah, dijemputlah oleh Mulyadi Samuel ya. Nah, jemputnya pakai bajai ini. Belum ada mobil dulu, pakai bajai. Nah, jadi nama saya jadi Anton pada saat itu. Ya, dijemput. Ada Pak Abram. Pak Abram itu Pak Abu Yamin Roham. Ya, jadi Pak Abu Yamin Roham namanya Abram, saya namanya Anton gitu kan. Ya. Jemputlah itu seorang yang sudah 3 kali pergi haji. Ya. Begitu dites, dicek, ternyata nama aslinya Nono. Dan tidak pernah pergi haji, cuman pernah jadi TKW ke Singapura. Ya, itu contoh ya. Begitu juga ada seorang pendeta ngakunya dia juga dari keturunan kerajaan Islam Demak, namanya Pendeta R. Muhammad Nurdin. Ternyata nama aslinya Rudi, Pendeta Rudi. Nah, disingkat R. Muhammad Nurdin. Nah, kenapa pakai nama ini? Supaya seolah-olah dia ahli Islam. Nah, saya kan ingat ya apa yang disampaikan oleh teman-teman ini, para pendeta yang tadi saya sebutkan. Prinsipnya harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati katanya. Mengutip Matius 11:16. Nah, saya coba telepon, gitu kan, di Pendeta Muhammad. Saya bilang, Pak Pendeta, kami mau mengadakan acara persekutuan. Jadi kalau ngundang orang yang seperti ini jangan ngundang pengajian, nggak akan ada. Persekutuan. Nah, lalu dia tanya, dengan Pak siapa? Dengan Pak Budi Santoso. Jadi saya namanya Budi Santoso. Kan harus cerdik seperti ular kata dia. ini pengalaman-pengalaman ditimpakan. Akhirnya kami undang. Nah, terjadilah pertemuan di salah satu kampus ya, kampus di tempat dulu kami beraktivitas di kampus Al-Ghuraba. Nah, kami tunggu di pintu gerbang kampus. Nah, ternyata tidak lama kemudian datang dia pakai mobil PW Kodok. Oh, lagi tengok begini. Nah, Pak Pendeta, wah, Pak Budi katanya, bawalah ke kampus ke nanti atas. Nah, baru di situ sudah ada Abram ya, ada Pak Prengki. Pak Abram itu tadi Pak Abu Yamin Roham. Ini ada Pak Prengki. Pak Prengki itu Pak Ramli Nawai. Saya Budi Santoso. Nah, saya kenalkan, saya bilang, Pak Pendeta ini Pak Abram, Pak Prengki ini ingin tahu tentang Pak Pendeta. Dan saya kenalkan juga kepada kawan-kawan tadi, Pak Prengki, Pak Abram ini ahli Alkitab, ahli Al-Quran. Jadi kalau mau tanya silahkan ini. Cerita singkatnya begitu. Akhirnya Pak Abram tanya, ini di buku saudara. Nah, itu kan dia bikin bukunya, judulnya As-Shadiqul Masduq, kebenaran yang benar. Kebenaran dalam Islam, ayat-ayat penting dalam Al-Quran. Padahal di dalamnya disimpangkan. Termasuk diceritakan Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah itu beragama Kristen. Nabi Muhammad memberikan mahar, maharnya Alkitab Injil, dan diberkati oleh seorang pendeta namanya Waraqah bin Nawfal. Begitu. Langsung bertanya, ini di buku saudara bahwa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah, memberikan mahar Alkitab Injil. Di mana di Al-Qurannya kan gitu kan? Nah, jadi saya kasih Quran sama Pak Pendeta Rudi R. Muhammad tadi. Saya bilang, Pak Pendeta, ini Quran. Oh, bukan ini Qurannya katanya kan. Quran yang mana kata saya? Yang ada lagi Quran. Mungkin yang ada terjemahannya. Kita kasih yang terjemahan. Bolak-balik enggak ada kan? Namanya Nabi Muhammad berikan mahar pakai Alkitab Injil. Nah, disitulah pucat dia. Akhirnya singkat cerita, dialog tidak panjang, tidak lama. Akhirnya minta pulang. Begitu turun dari kampus, dari
lantai 2. Waduh, Budi, kita terjebak. Kita masuk kandang serigala, kita kan domba. Saya paham nggak maksudnya? Iya. Ya. Jadi orang Islam itu digambarkan dia sebagai serigala, dia domba. Nah, mungkin dia tidak tahu kalau saya serigala juga kan. Menurut versi dia gitu. Jadi saya itu geli juga gitu ya. Nah, itu pengalaman yang terjadi ya. Jadi banyak yang ngaku-ngaku mantan itu. Nah, ternyata kita uji coba ternyata bohong. Oleh karena itu tim fakta diantaranya mengantisipasi upaya pemurtadan, termasuk kalau dulu setiap orang yang murtad rata-rata digarap oleh kelompok namanya Kristen Center Nehemia. Itu di Jalan Proklamasi nomor 47, Ustaz masih paham. Nah, ternyata itu kantor MUI pusat dulu, kami kantor MUI pusat itu sebelahnya. Tapi sekarang itu sudah dijual ya. Karena dulu sempat ada fatwa dari Kiai Atian Dai ya untuk Suradi bin Abraham dan saudara Amos yang menulis buku upacara ibadah haji. Ibadah haji ibadah menyembah berhala. Nah, oleh karena itu sudah dibantah, berikan bantahan-bantahan tentang buku-buku yang itu sama mereka. Nah, termasuk Pak Insan membuat bantahannya ya. Jadi di antara tim fakta meluruskan tuduhan-tuduhan itu, termasuk juga ketika ada yang ngaku mantan pendeta, mantan pastor, nah, ternyata juga dicek bukan pendeta. Jadi ada dua hal ya, ada yang ngaku mantan ustadz masuk Kristen jadi pendeta padahal bukan ustadz. Ada juga ngaku mantan pastor, mantan pendeta, ternyata juga dicek juga bukan. Nah, ini ada salah satu ngaku mantan pastor, katanya saya mau masuk Islam, dulunya bukan, kalau yang ini yang ngaku anak pastor. Saya dikejar-kejar mau dibunuh. Nah, akhirnya kita coba ketemu. Benar kan saya bilang anda ini anak pastor. Pastor tak menikah, nggak menikah. Kok anda anak pastor? Nah, ini saya tanya, kan anak pastor, padahal pastor nggak menikah, ya kan gitu. Ini dari situ aja sudah ketahuan bohong itu orangnya. Terus saya bilang, anda masuk Islam, mau masuk Islam mau dikejar-kejar, mau dibunuh, dan apa alasannya? Ada nggak dasarnya? Di dalam Alkitab kalau dulu Anda sebagai anak pastor kan, dalil yang untuk menginjili kalau istilah mereka kan, amanat agung Yesus. Matius 28 ayat 19 tuh, kalau dia penginjil, dia pastor, dia pendeta, pasti hafal itu. Ternyata dia tidak tahu. Ada katanya, coba di apa? Saya bilang di Alkitab. Itu di Injil Elizabeth. Oh, mana ada Injil Elizabeth? Jadi di situ ketahuan bohongnya. Mana ada Injil Elizabeth kan gitu. Ya. Jadi Injil Elizabeth. Nah, akhirnya saya bilang, yang benarlah, Anda jangan membohongi. Saya bilang, Anda nipu diri Anda sendiri. Nah, itu juga ini ketahuan bohongnya. Ya, itu yang ngaku-ngaku. Ada juga yang sekali lagi dia ngaku justru udah di atasnya pastor. Namanya Bering. Ya. Saya ini sudah di atasnya pastor. Gitu kan? Terus ceritanya masuk ke beberapa pondok pesantren, akhir terakhir di pesantren Persis. Nah, pimpinan pondok telepon saya, Ustaz, ini ada seorang misionaris sudah di atasnya pastor. Ya, dia ijazahnya ditampilkan ininya ya di biodatanya. Nah, ini saya bilang udah nanti saya berangkat ke Garut. Begitu diuji itu, saya bilang apa yang Anda tertarik terhadap Islam? Dan apa dasarnya kalau Anda sebagai orang yang di atas pastor, apalagi biodatanya luar biasa, alumni ini, alumni itu kan. Nah, di mana saya bilang ayatnya? Tak bisa tunjukkan juga. Akhirnya ternyata itu bohong. Nah, itu ya. Jadi ada yang model-model begitu. Jadi dicek dulu, ternyata dia bukan pastor. Ya. Nah, kira-kira itu gambaran yang kenapa akhirnya kami dengan teman-teman mendirikan tim fakta ya, karena adanya upaya-upaya pemurtadan yang melakukan pendekatan Islam. Nah, ini bikinlah diklat-diklat kristologi pada saat itu ya. Nah, termasuk ya macam-macam lah ya tadi. Ada yang aku mantan pastor, mantan pendeta, pada bukan. Sebaliknya juga ada yang murtad, aku mantan kiai, mantan ustadz juga ternyata juga bukan. Ya.
Jadi, nah itu kami cari gitu ya. Sampai ketemu, sampai tahu itu bohong. Nah, sementara kan kalau sekarang kan sudah mainnya di YouTube. Banyak yang ngaku-ngaku mantan ustaz. Nah, mungkin ada pendeta namanya Muhammad Joshua Muhammad Yasin. Nah, ini dia kan bilang alumni YIN. Bukan, ini orang gepeng ini. Pengemis. Nah, dia kena tangkap oleh kelompok Suradi. Kalau saudara Mulyadi tahu persis, ya, itu pembohong besar. Kan dia baca ayat-ayat ngawur itu kan. Baca hadis pun salah gitu kan. Apalagi ada juga yang aku katanya saya ini ustaz. Nama saya juga diambil dari Al-Qur'an. Namanya Pendeta Akmal. Dari Al-Qur'an. Ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinukum wa yadin. Lah mana ada ayatnya? Nah, di situ kan katanya aku mantan ustaz ya. Sekarang udah meninggal pendetanya. Nah, jadi itu ya. Jadi banyak yang seperti itu dan akhirnya memberikan tim fakta. Masya Allah. Demikian. Baik, itu tadi penjelasan secara detail ya dari Ustadz Abu Denet. Nah, sekarang kalau untuk Profesor, Sedikit saja. Sama. Tadi ada pesan request dari Ustadz Ali tentang LDK. Ya. LDK itu lembaga dakwah khusus yang memang dibentuk oleh Majelis Ulama. Asbabul wurudnya itu karena adanya kasus pemurtadan di Aceh. Pada saat Aceh terjadi tsunami, ya, maka ada 300 anak Aceh yang dibawa lari oleh lembaga misionaris dari Amerika. Itu pengakuan dari lembaga misi saja. Nah, oleh karena itu dipandang perlu oleh pimpinan Majelis Ulama membentuk satu lembaga yang mengantisipasi menjaga umat. Karena MUI itu punya tugas namanya himayatul umat, ya, menjaga umat. Agar umat tidak murtad, agar umat tidak masuk aliran yang menyimpang, agar umat juga tidak memakan dan minuman yang diharamkan. Ya, makanya ada fatwa, ya, ada tentang halal haram segala macam itu kaitannya, ya. Nah, termasuk juga tugasnya himayatuddin, menjaga agama. Maka dibentuklah lembaga namanya lembaga dakwah khusus, ya, memang khusus untuk mengantisipasi upaya pemurtadan dan juga untuk melakukan pembinaan lembaga mualaf maupun juga pembinaan mualaf. Karena juga ada mualaf yang modus, ya, yang mualaf tiap kota masuk Islam. Jadi dulu ada namanya Muhammad Hijri, ya. Jadi Islamkan, katanya dia datang, saya sedang siaran di radio Dakta di Bekasi itu. Ada saudara Hijri, saja. Tiba-tiba datang, wah Ustaz, abang saya ini pendeta, itu masuk Islam. Waktu Ustaz ngisi di Lombok. Hebat juga kalau gitu kata saya kan. Nah, dia juga mengaku sebagai seorang pendeta juga katanya. Bawa surat masuk Islam. Rupanya diislamkan di Purwakarta. Setelah itu, saya ngisi pembekalan mubalik di pimpinan pusat Muhammadiyah di Kaliurang, dari seluruh Indonesia. Tiba-tiba ada teman utusan dari Malang, Tad, orang ini pernah diislamkan di sana. Nah, jadi di Malang pernah diislamkan. Ketemu dengan pimpinan daerah Muhammadiyah, ketua PDN Garut gitu. Ternyata juga mengislamkan lagi orang ini. Jadi di Malang diislamkan, di Garut diislamkan. Ternyata ketemu lagi kawan di Al-Azhar, pernah diislamkan lagi katanya orang ini di sana. Nah, saya bilang ini masuk Islam mulu nih orang ini, ya kan? Ini namanya. Akhirnya saya juga selalu berdoa, ya Allah, pertemukan saya dengan dia. Adik saya dari Singapura, dari Tasikmalaya, Singapura. Nah, Singapura. Jadi sahabat bilang, Bang, ini Ustadz ini baru mengislamkan seorang misionaris. Jangan-jangan dalam hati saya, dia. Siapa namanya? Ntar saya tanya dulu. Ternyata benar si Hijri orang. Kami berangkat langsung ke Tasik. Ternyata sudah ada di pondok pesantren Asapiyah di Tasikmalaya. Orangnya sudah gemuk betul, udah gemuk itu. Saya langsung kepada pimpinan pondok. Oke.
Ini orang tiap kota masuk Islam mulu nih. Kamu kenal saya enggak? Enggak. Kamu kenal saya enggak? Baru lama-lama. Oh iya Pak Abu Diat. Saya terakhir di sini. Enggak ini lagi. Terakhir saya masuk Islam di sini enggak kenal lagi. Ternyata apa? Saya pesankan ke Pak Kiai. Pak Kiai ini hati-hati. Ini berkali-kali masuk Islam. 2 hari kemudian kabur lagi dari situ. Ada binaan kita Malak itu, pesan dari Manado, lagi ke Kalimantan Timur di daerah apa namanya, bukan Samarinda. Dia tegur saya, Pak, ini kayaknya orang yang Ustaz bilang. Ternyata dia masuk Islam lagi di sana, di Samarinda. Nah, akhirnya dikasuskan di sana. Jadi di penjara akhirnya di sana. Nah itu, jadi modus-modus yang begitu ya, sehingga perlulah majelis ulama ini, dalam hal ini lembaga dakwah khusus ini, bagaimana rencana membentuk asosiasi lembaga-lembaga mualaf. Dan memang ada juga lembaga-lembaga mualaf, lembaganya ada kan, tapi binanya tidak ada. Nah kalau bulan Ramadan itu proposal jalan, nggak ada yang dibina. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ada nanti lembaga-lembaga mualaf sudah gabung di dalam asosiasi itu, jadi pertama juga kita akan punya data berapa banyak yang benar masuk Islam. Lembaga ini punya binaannya berapa banyak, sehingga kita punya data, ya database. Kemudian juga kita akan mengetahui mana lembaga-lembaga pembina mualaf yang beneran, lembaga yang memang ada yang dibinanya, ada yang diurusinya, mualaf-mualafnya gitu kan. Selain mualaf-mualaf yang bermasalah itu, ya tentu harus diluruskan. Karena tugas dari majelis ulama adalah tentunya bukan untuk tapi lebih kepada membina, ya. Membina seluruh lembaga-lembaga mualaf, dan mudah-mudahan juga mualaf-mualafnya benar-benar dibina sehingga menjadi seorang muslim yang baik. Kalau bisa ya sampai menjadi juru dakwah kan begitu. Nah kira-kira demikian Ustaz ya. Ya, terima kasih. Insyaallah, itu tadi penjelasan juga terkait lembaga dakwah khusus dari MUI Pusat. Nah untuk itu juga kita ke Profesor Manahem Ali. Terkait tadi dijelaskan bahwasanya Ustadz juga sebagai pendiri dan ketua dari Yeshiva Institute. Mungkin boleh diceritain seperti apa untuk Yeshiva Institute. Nanti habis dari sini baru kita ke tema terkait mengupas rahasia 3 agama. Untuk teman-teman juga pertanyaan silakan dipersiapkan juga. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan dari panitia yang saya bisa bertemu langsung dengan anak-anak muda sebagai garda terdepan di masa mendatang, terutama dalam mengembangkan misi Islam ini. Dan di tengah-tengah kita ada Ustadz Abu Didat yang namanya sudah banyak yang tahu. Beliau pimpinan puncak di MUI dalam persoalan mengatasi hal yang sangat tidak dipedulikan orang, yakni mengenai permurtadan, kemudian sesuatu yang menyimpang yang ada kaitannya dengan lintas agama. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ditanyakan apa sebenarnya The Yeshiva Institute, saya kira sebagian sudah ada yang tahu, atau sebagian besar belum ada yang tahu. Itu sebetulnya secara ringkas merupakan lembaga yang orang-orangnya itu muslim semua. Tetapi ketika berbicara di ruang publik, terutama di dunia medsos, itu menjelaskan secara akademik, secara ilmiah, bagaimana keislaman itu bisa diakses. Dan bagaimana pula hubungannya antara Islam dengan agama-agama yang eksis sekarang ini. Di mana kesamaannya, di mana perbedaannya, apa kritikan Islam terhadap agama-agama yang ada sekarang ini. Karena Islam datang itu sekaligus mengafirmasi hubungan Quran dengan kitab-kitab sebelumnya, sekaligus menunjukkan bagaimana Al-Quran itu mengkritisi atas distorsi yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Dan itu bukan diwacanakan secara emosional, tapi diwacanakan secara rasional, akademis, bisa diterima dengan nalar, dan memanusiakan orang yang kita ajak bicara. Makanya itu bisa dikatakan semacam kampus, tapi bukan kampus. Bahasanya bahasa kampus. Jadi bukan bahasa dakwah,
Kalau bahasa dakwah itu beda. Konteksnya adalah bahasa kampus. Nah, dari situ kemudian ada hasilnya. Dan memang hasilnya itu tidak instan. Hasilnya itu bertahap. Saya ambil contoh misalnya Valen. Mungkin Ustadz Abu Didat tahu Valen itu sekarang namanya Umar Al-Farisi. Dulu sangat begitu memusuhi Islam. Dan dia punya media sendiri dalam rangka untuk memberangus Islam dari segala sisi. Namanya Valen dulu. Tapi dengan adanya apa yang sudah kami jelaskan melalui di Yeshiva Institute, dia mengakui sendiri itu bisa mendidik dia meskipun dengan proses yang lama. 1 tahun dia melakukan kajian-kajian dari di Yeshiva Institute, akhirnya dia mau menyatakan diri menjadi Muslim dan menjadi mu'alaf di Surabaya. Dan saya sendiri menjadi saksinya. Jadi saya tanya, apa sebetulnya yang membuat kamu tertarik itu dengan Islam? Dia lihat bahwa Islam itu memang ada yang sama dengan agama sebelumnya, tetapi ada sesuatu yang berbeda dengan agama sebelumnya. Perbedaannya itu justru membuat dia semakin yakin bahwa Islam ini adalah sebuah jawaban. Intinya di situ. Nah, selain Valen, ada beberapa mahasiswa. Dan sekarang ini saya sedang menangani mahasiswa ITS yang namanya Billy, anak Manado. Dia sudah semester akhir, sudah skripsi berjalan. Hampir setiap minggu, terutama hari Selasa, dia datang ke rumah. Dan yang datang ke rumah itu tidak sekedar dialog. Dia sudah bawa catatan. Catatan segala hal yang dia tahu. Alkitab dia sangat tahu. Al-Quran minimal dia baca terjemahannya. Minimal. Karena bahasa Arab dia tidak mungkin tahu. Tapi Al-Quran dia sudah akrabi. Dan dia membuat perbandingan. Mana yang kira-kira itu menurut dia ada persoalan yang perlu didiskusikan. Contoh konkret, dia bertanya mengenai menurut Alkitab, baik itu versi Kristiani, versi Katolik, versi Yahudi, sepakat bahwa yang tercantum dan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Itu memang tercantum dalam Alkitab. Sementara dia bertanya kepada saya, dalam Al-Quran kan tidak secara tegas disebutkan nama di situ. Hanya disebutkan anak yang penyantun. Dan itu tercantum, menurut dia tercantum di dalam surah As-Saffat, surah ke-37, ayat yang ke-100 dan ke-101. Kalau bahasa Arabnya itu Rabbi habli minas solihin. Wahai ya Tuhan, wahai ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada dia, yakni kepada Ibrahim, keturunan yang halim. Di situ tidak disebutkan nama. Jadi dia berargumentasi, Quran tidak menyebutkan nama. Lalu bagaimana bisa disimpulkan bahwa itu adalah Ismail? Sementara catatan yang lebih tua, dia bilang, catatan yang lebih tua itu tertulis Ishak. Nah itu yang dilempar kepada saya secara pribadi. Dan itu dialognya, dialog bukan marah-marahan, bukan. Tapi dialog yang elegan. Ya, dia tahu saya sebagai dosen, dia tahu dia sebagai mahasiswa. Jadi dialognya dialog ilmiah. Kalau seandainya itu pertanyaan ditujukan kepada kita, apa jawaban kita? Nah, tentu saja ini harus ada penjelasan yang bisa memuaskan nalarnya. Saya berkata, memang betul di dalam Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan Ismail. Memang. Tetapi kita harus tahu, kita harus mengenal bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya di situ ada isyarah siapa anak yang dimaksud. Sebelum membahas itu, saya berkata kepada dia, Alkitab dan Al-Quran itu ada kesamaan. Ini teknik bagaimana kita menjawab secara memuaskan kepada lawan bicara kita. Dan ini yang saya tempuh di The Yeshiva Institute, polanya. Kita mencari kesamaan dulu. Di mana samanya? Saya jelaskan. Samanya adalah
Quran menyebut bahwa yang dikurbankan meskipun tidak disebut nama itu menggunakan ungkapan, yakni ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai putraku yang amat aku cintai, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih engkau, bagaimana menurut pendapatmu? Teks ayat Quran ini saya jelaskan kepada Billy. Teks ayat Quran ini memberikan informasi bahwa anak yang dijadikan kurban oleh Ibrahim itu bukan anak perempuan, tapi anak laki-laki. Itulah sebabnya redaksinya menggunakan ungkapan ya bunayya. Bukan sekedar anak laki-laki, tapi itu anak satu-satunya. Karena menggunakan redaksi isimnya tunggal. Kalau dijelaskan dari sisi bahasa Arab, anak satu, bukan anak dua, bukan anak tiga. Jadi selain itu anak laki-laki, anaknya satu, yang ketiga anak itu sangat dicintai. Makanya teks Qur'annya menyebut ya bunayya, bukan ya ibni. Itu saya jelaskan pelan-pelan gitu. Kalau ya ibni itu bermakna wahai anakku. Tapi kalau ya bunayya, wahai anakku yang amat aku cintai. Jadi ada 3 poin dalam Quran itu. Anak laki-laki, anak itu satu, yang ketiga anak itu amat dicintai. Apakah 3 poin ini juga tercantum dalam Alkitab? Saya jawab, ya, sama. Di mana itu tercantum? Dia tahu sendiri. Oh ya, itu tercantum dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Ngomong-ngomong, kalau saya mengatakan kitab Kejadian, paham nggak di sini? Nggak tahu. Saudara kita di Indonesia ini menyebut kitab sucinya itu dengan istilah Alkitab. Kalau di Timur Tengah menyebut dengan istilah Alkitabul Muqaddas. Kalau di negeri Eropa pakai bahasa Inggris disebutnya The Holy Bible. Kalau dalam bahasa Latin disebut La Biblia. Jadi intinya kitab sucinya itu punya nama Alkitab kalau di Indonesia. Di bagian yang paling awal itu disebut kitab Kejadian. Kalau kita di bagian awal Al-Quran itu disebut apa? Surah Al-Fatihah. Ya, kalau mereka menyebutnya kitab Kejadian.